Jangan kita menzalimi peradaban Islam. Oh, peradaban Islam ini tertinggal, peradaban Islam ini tidak menemukan industrialisasi, peradaban Islam ini begini-begini. Enggak, itu ada dampak-dampaknya. Ya. Kenapa di masa kekhalifahan Ottoman tidak mendorong lahirnya revolusi industri, padahal secara ilmu pengetahuan dan sains dari era-era sebelumnya itu sudah mendukung bisa melahirkan adanya revolusi industri di dunia Islam. Tapi itu tidak dilakukan, ya, bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak punya alat untuk mengobservasi, ya, tetapi karena ajaran Islam ini menahan, ya, mengendalikan syahwat kita untuk mengeksploitasi alam secara membabi buta dan berlebihannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semua nikmat, karunia dan juga termasuk musibah apa saja yang menimpa kita, hakikatnya semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat, Allah sedang menguji kita. Apakah kita mau bersyukur atau kufur nikmat? Ketika kita ditimpa oleh musibah, itu juga Allah sedang menguji kita. Apakah kita mau bersabar atau kita menjadi hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya, baik nikmat maupun musibah itu dapat menjadi ladang dan amal pahala buat kita semua. Karena Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu semuanya menjadi baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, kesenangan, lalu kemudian dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia menerima musibah, kehilangan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit kelaparan. Kemudian dengan kurangnya atau hilangnya harta benda, jiwa, buah-buahan, dan cocok tanam. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya Allah menginginkan kita ketika kita mendapatkan segala macam ujian dan musibah itu, baik itu berupa kelaparan, kemudian kehilangan, kekurangan harta, materi, benda dan sebagainya, Allah meminta kita untuk bersabar. Maka kalau kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, dia akan memberikan semua itu sebagai ganjaran dan pahala buat kita. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran
Bencana dan musibah itu bagian dari iman kita kepada qada dan qadar Allah. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini, bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk dan alam semesta yang begitu luas, yang begitu menakjubkan, luar biasa. Semua yang terjadi ini hakikatnya semua sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Tercatat kenapa? Karena semua kata Allah Subhanahu wa taala wa qaddarnahu wa qaddarahu taqdira. Semua telah ditetapkan ukuran-ukurannya. Ukuran hujan udah ditetapkan oleh Allah. Kita nggak bisa mengelak. Ukuran panas matahari sudah juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran timing waktu cuaca ya, kemudian kapan kita saatnya untuk menanam dan memanen, itu juga semua sudah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran-ukuran dan takarannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Hukum sains, hukum alam itu juga bagian dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada perbedaannya antara bencana yang memang itu merupakan faktor alam, yang memang sudah rutin, sudah pasti terjadi, tinggal kita harus bagaimana mengantisipasinya dengan baik, dengan memitigasi bencana sebelum terjadi, kemudian meminimalisir dampak-dampaknya bagi kehidupan umat manusia dan juga kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan ya. Ada juga bencana yang memang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jadi kedua model bencana ini opsinya dibuka oleh Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Ta'ala menyebutkan apa saja musibah yang menimpa kalian, itu semua bisa jadi terjadi karena apa? Ulah tangan kalian semua itu. Apa yang kalian perbuat. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Ta'ala menegaskan ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Ya, Allah telah menegaskan itu. Ya, sejak Dia firmankan ayat ini, ya, bahkan ayat ini sudah tertera di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, sejak Allah ciptakan alam semesta ini, ayat ini sudah ada. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan akan muncul, bahkan telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Maka ketika awal rencana penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah mengajak malaikat untuk bertukar pikiran, ya. Allah sampaikan rencana ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ya, aku berencana untuk menjadikan atau menciptakan seorang manusia beserta anak cucunya ini untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Apa jawaban malaikat ketika dialog itu? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya, kemudian wa yahlikul hartha wan nasl. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya. Tidakkah ya engkau, tentu Tuhan itu lebih tahu. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini ya makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana makhluk-makhluk sebelumnya yang pernah ada di atas muka bumi ini, ya. Maka jadi informasi atau fakta tentang kerusakan alam ini memang sudah menjadi bagian dari hikmah ya di alam semesta ini, ya. Allah menciptakan keseimbangan. Ya, ada kesuburan, ada kemudian bencana, itu menjadi siklus. Ada hujan, ya, ada kemudian
badai, ada semua itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Tapi apa yang perlu kita catat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya memang musibah itu ada, sudah jadi ketetapan Allah. Ya, kemudian curah hujan juga sudah menjadi hitungan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya ketika musibah atau musim itu tiba, tapi kemudian daya dukung alam kita ini tidak mampu untuk menahan, ya, meminimalisir bencana itu, maka ini berubah menjadi bencana yang bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Sebab hal-hal seperti ini bisa dicegah. Ya, kalau curah hujan kita nggak bisa cegah tuh. Bagaimana terjadi kalau lihat faktor kalau lihat secara sains ya, data-data sains itu kan ada pemanasan katanya di Samudra Hindia. Ya, kalau air laut semakin panas, tentu uapnya juga semakin banyak. Ya kan, begitu teori hukum alamnya kan. Belum lagi kemudian pergeseran ya siklon tropis, ini yang disebut dengan intertropical convergence zone. Ya, ini juga menjadi fenomena baru ya di wilayah Katulistiwa, yang sebenarnya siklon tropis ini itu tidak akan, secara teori itu tidak akan masuk turun ke bawah ke wilayah atau daratan Katulistiwa. Tetapi ini semua sudah terjadi. Artinya apa? Ada perubahan-perubahan cuaca. Ada perubahan-perubahan iklim yang tidak bisa kita hindari. Dan perubahan iklim itu juga ada hukum sebab akibat dari perbuatan ya manusia yang tidak mengindahkan keseimbangan alam semesta ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kalau kita melihat, menyaksikan sekarang ini bagian dari apa? Bagian dari ujian kita. Ya. Kita diuji oleh Allah, satu, menjadi khalifah di muka bumi, ini itu jadi ujian. Ya. Ketika kita ditugaskan, dimandatkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi, maka kita harus apa? Gunakan apa? Ilmu pengetahuan. Ya, gunakan ilmu pengetahuan. Ya, sains. Kemudian penelitian ilmiah juga harus kita hormati data-data itu. Ya, untuk apa? Untuk kita mencegah ya atau menghindari minimal apa? Mengurangi, memperkecil dampak keparahan yang disebabkan oleh bencana alam itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka relate dengan kita tugas sebagai khalifah di atas muka bumi ini, memang Allah taala menyatakan ya, walladzi ja'ala lakumul arda walladzi istakhlafakum ya fiha, ya. Kita ini diangkat, dijadikan oleh Allah untuk apa? Sebagai khalifah itu untuk memakmurkan bumi, untuk memanfaatkan, mengelola bumi dengan isinya ini dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Ya, tapi semua itu ada takaran-takarannya. Kita nggak bisa kemudian kita berlaku melampaui batas, kemudian mengikuti selera dan hawa nafsu kita. Ya. Harus diseimbangkan antara hitungan-hitungan itu, sehingga apa? Kita bisa selamat dari bencana ekologis ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya dalam kacamata Islam, ya, bencana ini penting untuk kita perhatikan. Ya, karena memang daerah Nusantara ini, Indonesia ini yang biasanya disebut sebagai the ring of fire, ya, cincin berapi. Biasanya kita kan bencana yang besar itu adalah gempa bumi. Ya, gempa bumi itu yang paling membahayakan. Ya, pernah terjadi juga likuifaksi di Palu, di Sulawesi Tengah. Ya, tahun berapa itu? 2018 kalau tidak salah, ya. Itu bencana tektonik ini memang di Indonesia ini sangat ini. Tapi ini fenomena baru ini. Ya, bencana karena perubahan iklim, curah hujan begitu banyak sekali. Ya, jadi hujannya itu 2 minggu kata teman-teman kita di sana itu. Coba bayangkan Jakarta kalau 2 minggu hujan nggak berhenti, itu gimana itu? Ya, 1 hari hujan nggak berhenti aja tenggelam. Ya, gimana 2 minggu itu? Ya.
dengan curah hujan yang tinggi, kemudian nggak berhenti, nggak ada berhentinya. Jadi yang disebut dengan berhenti itu ya hujan ringan, ya gerimisnya pun agak intensitasnya seperti gerimis kita di perkotaan ini yang cukup deras gitu ya. Nah ini kan sebuah fenomena baru ini. Nah ini yang perlu kita antisipasi ya. Sebab itu perlu ada penanggulangan sebagai tanggung jawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini ya. Kemarin Presiden menyerukan agar ada silabus kesadaran untuk menjaga hutan. Ya, ini perlu diapresiasi, tapi nggak cukup. Ya, silabus ini penting, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita harus menjadikan kesadaran untuk menjaga hutan ini bagian dari transformasi besar seluruh elemen bangsa. Ya, kalau anak sekolah dibebani dengan silabus-silabus baru itu cukup berat ya. Udah banyak bebannya, tambah lagi silabus ini. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana membangun budaya ya, keselamatan ekologis itu jadi nih. Bagaimana menguatkan rasa miliki terhadap hutan dan sungai. Nah, kadang-kadang kita yang tinggal di perkotaan tidak menyadari hal ini. Nah, yang ada di pedesaan itu juga harus diberikan diberikan arahan-arahan ya, penyuluhan-penyuluhan, dan termasuk ya yang perlu diberikan penyuluhan pendidikan kesadaran menjaga hutan ini adalah ya elit-elit ya, para pengambil kebijakan ya, kemudian juga para pelaku usaha, dunia usaha. Memang dimengerti ya kalau masalah sawit ini itu menjadi komoditas yang diperlukan, dibutuhkan di seluruh dunia. Ya, sawit itu bukan cuma cerita tentang minyak goreng. Ya, sawit ini mencakup semua kehidupan manusia, terutama mulai dari makanan, ya, minuman, kemudian juga kosmetik, kemudian apalagi semua skincare itu pasti pakai kelapa sawit. Ya, bahkan sabun, ya, sampo itu termasuk. Jadi kita nggak lepas dari itu semua itu. Nah, oleh sebab itu di sini perlu Perlu memang menggiurkan. Kalau menanam hutan tanaman industri itu menggiurkan ya keuntungannya. Tetapi ingat ya antara pohon sawit ini tidak, walaupun banyak jumlahnya ratusan ribu sekali tanam gitu ya. Tapi ingat itu tidak bisa disebut sebagai hutan. Ya, karena pohon sawit itu akarnya tidak kuat, tidak menjalar ya, seperti halnya hutan tropis atau hutan lindung yang ada di wilayah kita ini di Nusantara ini, yang memang rawan curah hujannya tinggi, kemudian apalagi ada perubahan-perubahan iklim. Saya kira ini perlu kita antisipasi ya, harus juga dibarengi dengan konsistensi kebijakan. Nah, ini cara kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, menjadi khalifah memang berat. Karena kita ngurusin ya manusia. Ya, ngurus manusia ini tidak gampang. Ya, kebutuhannya juga harus diseimbangkan dengan keseimbangan alam. Bagaimana manusia ini memberikan kasih sayangnya kepada alam, alam juga akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yaitu sudah sunnatullah. Hukum alam ya, yang menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu sudah jelas. Maka itu di sini perlu kurikulum sekolah yang diusulkan oleh pemimpin negara itu harus bersanding dengan penegakan hukum yang tegas. Ya, rehabilitasi besar-besaran daerah aliran sungai dan kawasan hulu. Pengendalian tata ruang yang benar-benar dijalankan. Kemudian juga berkolaborasi dengan masyarakat adat, ya. Nah, bagaimana Islam ini menyumbang ya solusi untuk menjaga supaya kita terhindar dari bencana-bencana ekologis. Ya, Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim dan kita harus menjadikan nilai-nilai Islam ini sebagai kompas moral ya dalam persoalan lingkungan hidup. Karena ada 5 maqasid syariah.
ya. Tujuan syariat Islam ini diturunkan untuk manusia, itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk satu, menjaga agama, dua, menjaga nyawa, kehidupan manusia, tiga, menjaga harta, empat, menjaga apa? Akal, ya, akal pikiran supaya tidak rusak. Yang kelima itu menjaga apa? Menjaga keturunan. Nah, para ulama di masa modern sekarang ini menambahkan satu maqasid syariah tambahan, yaitu hifzul bi'ah, menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup ini kan tidak terpisah dengan kehidupan manusia. Ya, kita makan, kita minum, semua kan ya mata rantai apa supply chain-nya supaya kita bisa makan, bisa minum, bisa bikin rumah, bisa macam-macam, itu kan semua suplainya dari alam semua itu. Ya. Makanan, minuman yang kita konsumsi. Ya, hatta pakaian, ya, dari kapas. Kapas itu kan dari pohon, ya kan? Produksinya sumbernya. Kemudian juga untuk kesehatan manusia semua itu ada madu dan sebagainya, itu semua bagian dari ekosistem, ya, kehidupan manusia. Obat-obatan, ya, ada herbal dan lain sebagainya. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sekunder atau bahkan komplementer, orang ingin senang-senang, misalnya merokok. Ingat, merokok itu juga, ya, itu bahan bakunya dari apa? Dari alam. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, manusia ini semua apa yang melekat dalam dirinya, yang dikonsumsi masuk ke dalam perutnya, ya. Kemudian dia bisa bertempat tinggal, itu juga semua sangat erat kaitannya dengan alam. Kita bertransportasi, pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu perlu apa? Bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya, ada yang dari fosil, itu kan dari alam juga. Ya. Atau mau ganti pakai bahan bakar, pakai baterai listrik, mobil listrik. Ya, mobil listrik emangnya turun dari langit itu baterainya? Kan enggak. Ya, bikin baterai itu dari nikel. Nikel itu juga boros tanah, ya. Jadi untuk menghasilkan 2 kg nikel itu perlu apa? Minimal pernah ada penelitian itu kurang lebih ada 2 ton atau sekitar 2 ton atau 1 ton tanah itu cuma menghasilkan 1 atau 2 kg nikel, bayangkan. Satu mobil listrik itu perlu minimal berapa kilogram nikel, saudara? Lebih dari 50, ada yang 100, ada yang 200. Makanya mobil listrik itu berat. Ya, itu. Jadi satu mobil listrik untuk menghasilkan baterai yang bisa menjalankan roda mobil itu perlu mengeruk tanah sekian berapa ton, ya kan? Nah, ini juga masalah terkait dengan masalah lingkungan kita. Jadi jangan dianggap urusan masalah selesai hanya dengan mengganti bahan bakar kita dari fosil, dari pencemaran udara gitu ya, ganti dengan istilahnya green ekonomi hijau, green ekonomi gitu ya. Tapi ingat ya, kita pakai nikel itu untuk bahan mobil listrik itu juga ada kaitannya dengan alam. Dan kalau kita keruk terus menerus, ya mungkin awalnya dari gunung, ya gunung lama-lama dikeruk jadi rata kurang, masuk lagi, gali lagi ke dalam, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus seimbangkan. Jadi memang kebutuhan manusia ini ya nampak sekali kerusakan sekarang ini kan memang akibat dari revolusi industri. Revolusi industri abad ke-18 dan puncaknya abad 1920. Ya, jadi revolusi industri dari barat ini memang menyebar ke seluruh dunia, doktrinnya ya untuk memuaskan kesenangan-kesenangan manusia. Makanya jangan menyalahkan, ya, karena materi saya ini kan awalnya tentang tentang konsep kekhalifahan, ya, tarikh sejarah kekhalifahan Islam, sejarah politik Islam. Kenapa di masa-masa kekhalifahan Islam, politik Islam itu eksploitasi alam itu tidak terjadi, ya. Bukan karena orang Islam itu lemot atau lemah dalam ilmu pengetahuan, ya. Asas revolusi industri yang muncul dari Inggris, dari Barat itu
itu semua tekniknya sudah ditemukan oleh orang Islam. Tapi orang Islam, ya, di bawah kepemimpinan Muslim, di bawah panduan Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadikan ilmu pengetahuan dan sains itu untuk merusak alam. Ini bedanya peradaban Islam dengan peradaban Barat, Pak. Nah, kita ini sudah Barat sentris, kan? Ya, kesenangan hidupnya, semuanya maunya begini-begini. Makanya jangan kita menzalimi peradaban Islam. Oh, peradaban Islam ini tertinggal, peradaban Islam ini tidak menemukan industrialisasi, peradaban Islam ini begini-begini. Enggak, itu ada dampak-dampaknya, ya. Kenapa di masa Kekhalifahan Ottoman tidak mendorong lahirnya revolusi industri, padahal secara ilmu pengetahuan dan sains dari era-era sebelumnya itu sudah mendukung bisa melahirkan adanya revolusi industri di dunia Islam. Tapi itu tidak dilakukan, ya, bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak punya alat untuk mengobservasi, ya, tetapi karena ajaran Islam ini menahan, ya, mengendalikan syahwat kita untuk mengeksploitasi alam secara membabi buta dan berlebihannya. Sekarang umat manusia ini sudah brutal. Ya, umat manusia ini sudah jumlahnya 7 miliar. Ya, kalau mau untuk memenuhi pangannya itu sebenarnya bisa, tetapi karena kita tidak kreatif, karena kita lebih suka untuk mengeksploitasi alam ini, ya, maka keberkahan itu, ya, kurang maksimal atau tidak hadir secara baik untuk kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan, ya. Rujukan apa? Landasan moral untuk menjaga alam. Ya, membangun itu boleh. Memanfaatkan kekayaan alam di bumi kita boleh, tapi jangan dirusak. Ya, kalaupun ada dampak kerusakannya harus segera diperbaiki, gitu loh. Jangan didiamkan, jangan kemudian jadi lobang, kemudian hutan itu tidak ditanam kembali, lalu kemudian ya menghasilkan hal-hal seperti saat ini yang mungkin tidak terduga, memang tidak terduga, tetapi Allah ingin menunjukkan kita. Jadi fenomena perubahan cuaca itu, alam itu, ya, kan sudah diperingatkan, ya, sudah diperingatkan oleh BMKG kalau nggak salah itu 2 minggu atau 10 hari menjelang terjadinya ini, tapi kemungkinan ya hanya sampai di meja-meja para pejabat, di meja pimpinan itu, tapi tidak sampai sosialisasinya ke masyarakat. Nah, ini kita lemah juga dalam masalah bagaimana aspek penelitian cuaca alam ini dan dampaknya bagi kehidupan rakyat banyak itu bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat rakyat kecil dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami dan langsung diambil langkah-langkah untuk mitigasi, mengantisipasi bencana. Nah, sering kali kita gagap, para pengambil kebijakan, ya, eksekutif itu gagap ketika tiba-tiba kaget, ya, semuanya merasa kaget, ya. Lalu kemudian menyalahkan alam. Tidak bisa seperti itu. Ini harus kita perbaiki. Ya, sebab data sainsnya itu sudah ada sebenarnya. Ya, peringatan-peringatan itu akan terjadi begini, ada perubahan siklon tropis, ya, kemudian mengarah ke daerah Khatulistiwa dengan tingkat pemanasan air laut di Samudra Hindia yang begitu hangat, menyebabkan uap air itu semakin banyak kandungannya, sehingga awan itu bertumpuk-tumpuk dan setelah dia lewat muncul lagi terbuat lagi gumpalan awan-awan yang besar dan tersebarannya masuk ke wilayah daerah Sumatera itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, bagaimana nilai-nilai Islam ini harus kita berdayakan. Jadi Islam itu sebagai solusi, ya. Jangan melihat Islam ini sebagai ancaman. Nah, kalau kita bicara masalah politik, ya kadang-kadang ya di negara-negara yang diktator, ya, walaupun Muslim, ya, tidak ada kebebasan, tidak ada kemudian syura ini, ya, dan juga termasuk negara-negara non-Muslim itu menganggap Islam ini sebagai ancaman. Padahal Islam ini sebagai solusi untuk Untuk seluruh umat manusia, untuk menjaga alam lingkungan. Nah, karena kita menyudutkan ajaran Islam itu sebagai ancaman, maka kita tidak bisa menjadikan
ya menampilkan Islam ini sebagai solusi bagi apa? Bagi masalah-masalah umat manusia yang ada di dunia ini. Padahal begitu banyak ajaran Islam ya yang menekankan apa kepada kita untuk apa? Untuk berhati-hati dalam menjaga hubungan manusia dengan alam semesta. Ya, Al-Qur'an menekankan bahwa kerusakan ekologis itu adalah akibat ulah manusia. Itu bukan Allah yang merusak. Allah itu sudah memperbaiki alam ini, bumi ini, tapi manusia yang kemudian merusaknya. Nah, kan ayatnya itu jelas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah sudah memperbaikinya. Maka itu Allah mengatakan kepada kita, jangan kamu rusak. Setelah alam ini ekosistemnya sudah diperbaiki dan diseimbangkan oleh Allah. Nah, manusia yang merusak, gitu ya. Maka itu tadi ayat Ar-Rum 41 itu menekankan apa? Bahwa kerusakan ekologis adalah akibat ulah manusia. Ya, nah pesan surat Ar-Rum ini, kerusakan di darat dan laut itu akibat ulah tangan manusia, itu sangat relevan ketika ada deforestasi, pengundulan hutan, ya. Pengundulan hutan itu bisa untuk macam-macam tujuannya. Ya, bisa untuk kepentingan membangun lahan area hutan tanaman industri atau tambang atau macam-macam, ya. Kemudian juga perusakan daerah aliran sungai sehingga menyebabkan banjir dan menyebabkan kerugian nyawa manusia dan materi. Islam juga melarang eksploitasi yang melampaui batas, ya. Benar Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah itu yang menjadikan bumi untuk kamu mudah jelajahi. Ya. Jadi bumi ini mudah untuk dijelajahi. Ya, maka jelajahilah di segala penjurunya, masuk dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi mengambil manfaat dari alam itu, bumi ini ya sebagian saja, jangan semuanya, jangan, sebab ada di situ bagian jatah ya rumah bagi satwa ya yang mereka rumahnya ya di alam ya, bukan di rumah dikandangin kayak di kebun binatang. Ya, kalau di kebun binatang kan cuma sampel aja. Ya, kebun binatang kenapa ada? Apakah itu bisa menjadi rumah bagi satwa-satwa itu? Bukan, itu bukan rumahnya yang asli. Itu hanya jadi sampel, jadi contoh untuk bisa kita nonton, bisa kita lihat untuk menghibur manusia. Ya, sekaligus juga mestinya jadi apa? Tempat untuk pendidikan, ya, laboratorium buat manusia meneliti tentang pola hidup, ya, perilaku binatang-binatang itu, gitu ya. Tapi rumah aslinya hewan itu ya di alam, ya di hutan. Ya, kalau ini dihancurkan, hutan ini ditebangin, digundulin, ya gajah masuk ke rumah-rumah manusia. Karena itu yang dia biasa melewati itu. Jangan menyalahkan gajahnya karena kita yang sudah mengambil alih lahannya mereka, gitu. Jangan membantai binatang. Ya, karena binatang itu nggak bisa disalahkan karena itu rumahnya, rumah mereka secara alamiah. Ya, mereka mencari makan di situ dan kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Nah, coba kalau semua binatang itu ditaruh di kebun binatang, Pak. Berapa biaya yang kita keluarkan gitu ngasih makan mereka itu ya. Tapi kalau di alam ya mereka cari sendiri ya dengan nalurinya, dengan fitrah insting mereka gitu ya. Nah, maka itu ayat ini memberikan pesan pada kita ya, bumi ini untuk dimanfaatkan betul tapi bukan untuk dirusak. Ya. Nah, sebagaimana juga dalam surah Al-Araf tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka itu yang ketiga ya, teologi Islam dalam menanggulangi bencana ekologis adalah kita harus menjadikan alam ini sebagai amanah. Jadi alam semesta, lingkungan itu adalah amanah dari Allah, bukan objek keserakahan ya. Maka itu konsep khilafah fil ard itu mengajarkan manusia sebagai penjaga bumi sekaligus pengelola kemanfaatannya. Ya, dan sekaligus regulator untuk keseimbangan alam. Bukan menjadi perusak, apalagi menjadi predator lingkungan hidup. Ya. Makanya Allah Ta'ala kan menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul
maqabir. Ya. Kenapa yang menyebabkan ini semua alamnya rusak? Itu karena penyakit takasur. Kita ini suka untuk bermegah-megahan. Ya, nggak cukup emas kita miliki 1-2 gram ya, tapi kita pengen menguasai emas sebanyak-banyaknya. Ya, kita kita jadikan komoditi dan sebagainya dengan cara menambang itu akan menggali tanah, karena emas itu bukan bongkahan utuh turun dari langit ya, dia itu kan proses mineralisasi yang ada di dalam perut bumi, di tanah di tanah-tanah itu gitu ya. Sehingga ketika menggali tambang emas ya, kemudian batu bara, itu kan harus mengekstrak tanah ya, apalagi sekarang ada mineral jarang ya, tanah jarang itu kan berarti mengekstrak tanah ya. Nah, tanahnya seabrak-abrak, tapi yang diekstrak menjadi mineral itu hanya segelintir gitu. Nah, ini oleh sebab itu, baik rahmati Allah, jangan kita menjadikan alam ini sebagai objek keserakahan ya. Kita harus menjadi penjaga bumi, pengelola kemanfaatannya ya, bukan untuk menjadi perusak dan predator lingkungan hidup. Yang keempat, contoh dari Nabi SAW, sunnah. Ini sunnah Rasul nih. Ya, sunnah Rasul menempatkan penanaman pohon sebagai amal jariah. Ya sudah, itu hutan itu jariah kita untuk alam. Jariah kita untuk makhluk. Ya, untuk dia cari makan di situ, kita juga selamat, aman dari bahaya, aman dari bencana-bencana alam. Ya, itu bagian. Jadi kalau kita memberikan jariah kita kepada makhluk, ya, alam itu juga akan memberikan jariahnya kepada kita. Dengan apa? Dengan melindungi manusia dari berbagai macam bahaya-bahaya ekologis gitu. Nah, ini sudah sunnatullah gitu ya. Apalagi Nabi juga mengajarkan kita jangan menebang pohon sembarangan, jangan mencemari air, lingkungan, jangan merusak tanah ya. Ada juga Nabi memberikan aturan tanah yang dilindungi atau hima. Ya, hima ini apakah hutan, apakah sumber mata air, atau dia tempat perlindungan marga satwa, itu disebut dengan istilah hima. Ya, hima ini dalam syariat Islam penting untuk menjaga ekosistem dan keseimbangan alam ya. Maka itu silabus ya, pendidikan menjaga hutan yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu perlu kita perkaya dengan perspektif tauhid. Apa perspektif tauhid? Ya, bahwasanya merusak lingkungan itu bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga mengkhianati amanah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi amanat yang dipercayakan kepada kita ini bukan hanya amanah titipan barang, ya, titipan uang, simpanan, ini dan sebagainya. Dalam hal muamalah sesama manusia. Lah, alam ini, ya, bumi ini ya amanah titipan Allah. Ya, itu bagian dari amanah titipan Allah yang diberikan kepada kita sebagai pengelolanya. Ya, kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Jangan mengkhianati itu, amanah itu, ya. Boleh memanfaatkannya, tetapi jangan merusak. Ya, itu hukumnya dari Allah seperti itu. Maka berkhianat kepada Allah kan berarti perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa manusia kepada alam lingkungan hidup, ya, dan melanggar kemuliaan alam itu akan berkonsekuensi apa? Mengakibatkan turunnya azab. Ya, kan kalau kita berbuat dosa, mencuri, ya, berzina, itu kan dosa. Ya, ngomongin orang, ghibah, itu kan dosa. Semua dosa, baik dosa besar, dosa kecil. Ya, dosa kepada Allah, syirik, kufur nikmat, dosa kepada sesama manusia, durhaka sama orang tua, itu kan pasti ada dosanya itu. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini jarang, hampir tidak pernah mengetahui atau membahas
bahwa perbuatan dosa itu juga bisa kita lakukan disebabkan apa? Karena kita melanggar hukum alam. Kita melanggar tata kelola alam semesta ini. Kalau kita melanggar itu, sama dengan dosa kita kepada Allah, sama dengan dosa kita kepada sesama manusia, ya dosa kita kepada alam, itu juga sama, akan dibalas. Akan ada azabnya itu. Ya, tapi bedanya dosa kita kepada Allah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada sesama manusia, itu konsekuensinya nanti baik itu di dunia maupun di akhirat. Nanti ada hukumannya, kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dosa kita, maksiat kita kepada alam lingkungan hidup, itu konsekuensi azabnya dibayar langsung di dunia. Mungkin di akhirat tidak ditanya itu. Tapi di dunia langsung dibayar. Kenapa? Karena ini hukum sebab akibat, kausalitas, hukum alam yang ada di alam semesta ini yang sudah diberikan kewenangan mandatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menghindari azab itu? Ya kita harus taubat. Ya taubatnya kalau taubat dosa kepada Allah ya istighfar ya. Kalau tidak mau mengulangi lagi, taubatnya kalau kita salah sama manusia ya kita taubat, istighfar dan kita kembalikan haknya orang lain yang kita ambil. Nah, taubat kita melakukan dosa pelanggaran kepada alam semesta, makhluk hidup, ya kita juga harus istighfar kepada Allah dan harus taubat nasuha dalam pengertian taubat ekologis, taubat kebijakan. Nah, itu yang penting. Taubat untuk menghukum orang-orang atau pelaku-pelaku yang merusak lingkungan hidup. Ya, itu bagian dari taubat kita. Ya, supaya apa? Supaya kita selamat di dunia ini, ya. Tidak kemudian menjadi bagian dari kehancuran yang masif, yang sangat destruktif. Ini baru alarm ya, baru kecil itu. Baru 3 daerah provinsi. Ya, ini kalau menyebar ke semua wilayah, ya, curah hujan yang luar biasa dahsyat seperti itu, kemudian siklon tropisnya makin masuk ke bawah, nah itu ngeri-ngeri sedap itu, ya. Riau, Bengkulu, ya, Sumatera Selatan yang banyak juga hutannya sudah terkikis habis, ya. Ini itu tinggal tunggu waktu saja kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Ini bahaya sekali, ya. Jadi kita tidak boleh main-main ya dengan teguran dari Allah ini. Saatnya kita bertobat, ya boleh memanfaatkan alam untuk kepentingan kita, karena Allah telah menundukkan alam itu untuk memang kemaslahatan manusia. Tapi juga kita perlu jaga keseimbangan alam itu agar hidup kita juga nyaman, hidup kita selamat. Maka itu, mari kita tata kembali hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam semesta, ya. Banyak yang mencibir, ya kamu ini terlalu tekstual, ya mengelola lingkungan, sehingga kita tidak boleh mengambil manfaat dan mengeksploitasi karunia nikmat Allah yang ada di alam semesta ini, ya. Itu lalu kemudian muncullah istilah Wahabi lingkungan. Ya, orang yang ingin menjaga alam supaya tidak dirusak dituduhnya Wahabi, sama dengan orang yang tekstual, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah dalam menjalani akidah dan ibadah, ya. Nah, kalau tekstualisme dalam hal masalah ubudiyah, masalah fikih mungkin kita bisa debatable. Tapi tekstualisme dalam pengertian kita memperhatikan ayat-ayat Allah dalam hukum alam, ya, untuk menghindari bencana-bencana ekologis, ya, memang kita harus perhatikan betul itu. Ya, kita harus tekstual lah, walaupun tidak 100% tekstual, tapi paling tidak ya 90% gitu. Kita harus tekstual membaca ayat-ayat tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kenapa? Karena kalau kita melanggar itu, ya bahaya sekali. Ya bencana itu akan menimpa kita setiap saat, setiap waktu, dan tidak bisa kita prediksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله